aku sih menanggapi semua ini, kalau masalah kata terlambat atau enggaknya, saya rasa saya sebagai seorang netizen dan salah satu remaja juga, saya rasa makanya saya disuspek kamu enggak. Kira-kira suhunya panas apa enggak? Deteksi apakah ada kejanggalan atau enggak? Ini sebenarnya buat teman-teman di luar sana. Kira-kira kalau kita periksa corona itu mahal apa enggak sih? Hai sob, kembali bersama saya Bang X. Di video kali ini bakalan beda dari biasanya. Di video kali ini kita akan membahas seputar berita-berita viral, berita-berita yang menarik, berita-berita yang lagi hangat diperbincangkan, yang pastinya hanya di YouTube saya. Yep. Sebelum kita lanjut, anjing ya, nanti disensor ya. Sebelum kita lanjut, aku mau ingatin kalian untuk tekan tombol subscribe biar aku dan teman-teman semangat lagi buat konten-konten yang menarik untuk kalian semua. Oke, jadi hari ini aku nggak sendiri, iya sih, karena di kamera udah kelihatan berdua. Ya, oke, siapa dia? Aduh, gara-gara asisten kita nih. Siapa dia? Ini adalah seleb tweet. Dia adalah seleb tweet. Kenapa aku bilang seleb tweet? Karena apa ya? Setiap tweet-tweet dia di Instagram itu apa ya? Buat aku itu banyak yang aku bisa petik, banyak pelajaran di sana. Siapa dia? Ardi Riansyah. Tepuk tangan. Semangat dong. Aduh, kalian tepuk tangan dong. Aduh. Udah dibayar 20.000 nasi kotak. Aduh. Parah. Halo sob, apa kabar? Nama Twitternya apa? Sosial medianya biar mereka follow kan. Nama seluruh sosial media aku adalah Ardi_Ra. R-nya 3, nanti di bawah sini ya. Sebenarnya spell lagi Ardi_Ra. Oh iya. Sekali lagi Ardi_Ra. Mantap gak tuh? Oke. Hari ini kita akan membahas apa ya? Kalian juga sudah lihat di judul, kita akan membahas yang sekarang lagi viral, virus corona. Kita juga nggak mau apa yang terlalu heboh karena ini kan sudah menjadi bencana non alam dunia ya. Iya, merupakan sebuah bentuk dari pandemi global yang harus berhati-hati setiap lapisan masyarakat di dunia ini. Tapi sebelum kita lanjut, kami mengucapkan untuk pray for global, pray for our planet, our earth, karena memang, dan yang pastinya pray for Indonesia. Iya. Ya. Apa ya? Untuk memulai, sebelum kita membahas lebih jauh, aku ingin mau tanyain, menurut kamu gimana sih Indonesia dalam penanganan penyebaran virus corona ini? Kalau menurut aku sendiri ini sudah cukup lambat ya. Karena kan virus corona ini sendiri terpublish itu kan sekitar di bulan apa? Di bulannya kalau Januari, tapi isunya sempat berkembang pada bulan Desember ya? Di Wuhan. Iya. Oh iya. Cuma belum pada banyak yang tahu karena mereka belum mengidentifikasikan kalau nama virusnya itu adalah corona. SARS-CoV-2 kayak gitu. Ya. Jadi gimana menurut kamu sendiri, Indonesia sudah lambat belum untuk penanganan kasus corona ini sendiri kan? Menurut saya pribadi ya. Ini juga berdasarkan riset juga sih sebenarnya. Kalau aku sih menanggapi semua ini, kalau masalah kata terlambat atau enggaknya, saya rasa saya sebagai seorang netizen dan salah satu remaja juga, saya rasa belum sebagai kata yang tepat kalau dikata terlambat. Tapi memang karena harusnya jauh-jauh hari nih sebelum adanya virus corona ini, negara kita tuh sebenarnya udah jauh ketinggalan. Karena memang soal virus ya, soal sanitasi air bersih, MCK aja di tahun 2020, bahkan tahun kemarin 2019 itu masih dicanang-canangkan tentang pembuatan MCK di beberapa tempat di Indonesia. Bayangin aja, lo mikir nggak sih kayak MCK aja di negara kita, di negara tetangga aja MCK yang udah gratis, negara kita masih bayar 2.000 per kali masuk. Bentar, sebelum kamu lanjut, MCK sendiri itu apa? MCK itu orang awam WC. Oh, MCK WC atau bahasa Inggrisnya Thailand kayak gitu. Kayak gitu. Jadi sekarang aja memang udah agak sedikit terlambat sih sebenarnya, tapi ya it's okay karena ternyata Indonesia pemerintahnya juga sudah mulai sigap. Mereka melakukan pengumuman secara terang-terangan terhadap orang-orang yang dianggap terjangkit virus corona. Waktu itu kalau nggak salah 2 orang kan. Ibu dan anaknya ya kan. Waktu aku sempat dengar beritanya juga di Twitter karena sempat viral. Dan menimbulkan pro dan kontra tentunya dari situ kan. Dari yang mulai pihak media yang tidak melakukan sensor si namanya ini dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya nggak boleh. Iya, karena kan memang apa ya? Terlepas dari itu juga ya, kalau kamu pernah dengar, itu orang-orang dari Depok ini, yang perempuan ini
saya nggak mau nyebut ini channel juga. Pokoknya si cewek ini ya, dia tuh nggak tahu menahu kalau dia terkena corona. Emang waktu itu dia sempat berinteraksi dengan orang-orang Jepang kan. Iya. Kalau misalkan nih kamu pernah dengar beritanya juga di Twitter, gue juga sempat buka di Twitter bahwa ternyata orang-orang di dalam situ termasuk salah satunya si suspek yang diduga positif corona ini, yang identitasnya tersebar di sosial media. Dia tuh nggak tahu menahu nih kalau dia tuh ternyata kena corona. Karena tiba-tiba dari pihak rumah sakitnya dilaporkan ke pihak Kementerian Kesehatan, terus dari Menteri Kesehatan tiba-tiba langsung dibagikan ke pihak awak media seperti itu. Jadi nggak tahu nih. Nah ini harusnya jadi salah satu penanganan pemerintah. Nah dari situ sekarang pemerintah sudah mulai belajar nih. Jadi mereka mulai terang-terangan terbuka kira-kira berapa jumlah korbannya, terus berapa mereka yang meninggal dan beberapa orang yang sembuh dan sebagainya. Makanya kalau dibilang soal terlambat atau enggaknya, negara kita alhamdulillah sudah mulai ada penanganan nih. Karena mereka cukup terbuka. Tapi kalau masalah terlambat itu juga bisa diukur dari pemerintah pusat sama pemerintah daerah yang tidak sesuai, tidak selaras kayak gitu. Nah, kayak kemarin nih pertama kali diadakannya social distancing atau apa istilahnya ya, self quarantine selama 14 hari, kan sekarang libur nih pada Senin kemarin. Jadi dimulai pada Senin kemarin itu pihak Anies Baswedan dari pemerintah daerah Jakarta, mereka tuh melakukan pembatasan terhadap Transjakarta itu sendiri. Padahal kan sebenarnya penanganan tuh nggak cukup bagus. Akhirnya jumlah Transjakartanya sama para penumpangnya tuh nggak balance. Akhirnya mereka antri sampai panjang. Dan statement dari pemerintah daerah Anies Baswedan, dia bilang ini tuh merupakan pesan kejutan. Harusnya kalian sadar dong kalau misalkan Transjakarta itu dibatasi untuk apa? Supaya nggak ada penumpang yang naik ke Transjakarta. Kalau mau kasih pasan mah kasih pasan aja. Tuh ngomong aja bilang sengaja karena kenapa kayak gitu kan. Ya udah akhirnya terjadi lonjakan dan social distancing di negara kita tuh jadi cuma aja, orang jauh lebih berinteraksi dan sentuhan antar kulit jauh lebih intensif. Jadi ya karena kan padahal baru hari pertama itu padahal baru hari pertama, makanya social distancing udah nggak worth it lagi gitu. Jadi itu pemerintah daerah sama pemerintah pusat tuh udah mulai nggak balance dari situ aja. Dan kami berharapnya sih sebagai anak remaja nih terutama, karena kalau kita lihat rentang kasusnya kemarin ada penelitian dari corona di Korea, orang yang terbanyak terjangkit corona itu adalah orang-orang usia 20 tahun ke atas. Itu penyebabnya apa? Nggak tahu, mungkin karena mereka nggak tahu, tapi mungkin karena virus itu terhadap sel inang. Ini sorry kalau gue rada salah nih, tapi kalau gue ngelihat bahwa virus terhadap sel inang, virus itu jauh lebih senang tumbuh kepada sel inang yang hidup dan aktif. Nah anak muda ini mungkin jadi salah satu tempat yang pas kayak gitu. Akhirnya makanya kenapa ratenya anak-anak usia 20 tahun tuh lebih banyak terjangkit virus corona. Tapi yang meninggal kebanyakan adalah orang-orang usia atas. Gitu. Jadi ibarat kata kita tuh kayak wadahnya. Mungkin nih teman-teman yang di luar sana nih, mungkin lo nggak ngerti kalau lo ternyata nggak kena corona. Tapi mungkin saja kamu itu apa ya, di dalam tubuh kamu tuh ada corona, dan ketika kamu bersentuhan sama orang lain itu justru yang akan mengalami sakitnya. Mungkin corona nggak akan bikin lo sakit, tapi lo tuh ada di sisi dari tubuh kamu gitu lah. Makanya yang paling bahaya dari corona ini sendiri kan dia tidak semua orang bisa merasakan gejalanya. Betul. Jadi kan misalnya nih aku yang kena, tapi aku nggak ngerasain gejalanya, tapi pas aku misalnya kita ngomong, kita berinteraksi, tidak melakukan social distancing. Terus, akhirnya kamu lah yang kena coronanya. Makanya saya disuspek, kamu enggak. Kadang-kadang orang-orang kayak gitu tuh. Karena pernah juga waktu itu kasusnya orang yang kena ODP sebagai orang dalam pemeriksaan kan. Dia diduga sudah melakukan interaksi sama orang corona, tapi dia nggak terpapar corona. Padahal dia satu lokasi sama orang-orang yang terkena corona itu sendiri. Sedangkan ada keluarganya yang justru kena corona dan suspek alias positif corona itu sendiri. Ini buat teman-teman yang di luar sana mungkin masih awam, apa sih perbedaan dari ODP, PDP sama suspek ya? Iya, suspek. Kamu bisa jelasin biar mereka juga tahu ini. Supaya nggak salah nih ya, tadi pagi tuh gue udah periksa di salah satu website di CNN. Nah, menurut gue pribadi nih, sebuah platform media yang paling bagus itu adalah CNN. Nah, kalian bisa akses, ini nggak dipromo sama CNN ya, but charity CNN Group, you're so really great. Pertama itu adalah ODP atau orang dalam pemantauan. Nah, orang dalam pemantauan itu adalah semua yang datang dari daerah wabah masuk ke Indonesia yang disinyalir tuh mereka tuh udah pernah berinteraksi sama orang-orang. Contohnya, misalkan orang nih, Indonesia. Exal nih, contoh nggak usah jujur deh. Exal kan orang Palu nih, kita orang Palu nih. Terus Exal dia berangkat ke Jakarta. Kemudian Exal balik lagi nih ke Palu. Dia akan dianggap sebagai orang ODP karena di Jakarta itu merupakan sebuah tempat yang rawan akan corona. Gitu. Nah, berikutnya yang kedua adalah namanya PDP. Yaitu pasien dalam pengawasan. Nah, pasien dalam pengawasan ini dia sudah udah naik level nih.
dia sudah merasakan gejala-gejala sakitnya. Iya. Kalau tadi kan masih dalam pemantauan. Yes. Kalau Tapi ini gejala-gejala sakitnya itu hanya berupa seperti influenza biasa. Karena kalau kita ketahui ya rentang hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu kayak masih flu-flu demam biasa nggak sih demamnya. Nah nanti di hari-hari berikutnya itu bakal kayak mulai naik panasnya dan lain sebagainya. Nah naik lagi ke level berikutnya itu namanya suspek. Nah suspek itu adalah yang PDP yang diyakini memiliki riwayat kontak dan dianggap itu berpotensi menjadi seorang positif corona gitu. Dan kemudian pada tahap terakhir keempat namanya sudah positif corona. Itu sudah dikonfirmasi dan sudah masuk ke dalam pendataan. Iya. Jadi jadi kemarin itu viralan. Apa ya? Jadi karena mereka awam tentang ini, jadi semua orang yang pulang dari misalnya ini dari luar negeri, mereka dianggap sudah terjangkit corona. Padahal kan harus melalui 3 tahap ini dulu, baru bisa dinyatakan dia positif atau enggak gitu kan? Iya benar. Seharusnya. Kalau di negara kita kan sebenarnya di masing-masing tempat-tempat imigran seperti bandara itu tuh memang sudah ada kayak terminal body gitu. Jadi mereka tuh kayak udah tahu di suhu tubuhnya. Terus mereka juga sudah diberikan desinfektan dan sebagainya melalui secara empiris dulu emang. Secara tubuh kira-kira suhunya panas apa enggak, deteksi apakah ada kejanggalan atau enggak, hanya sementara itu doang. Walaupun memang sebenarnya untuk mengidentifikasi seseorang mengidap corona atau enggak itu butuh banyak banget prosesnya banyak dan cukup panjang. Dan kalau kita ngomongin soal itu, nah ini juga jadi pertanyaan buat teman-teman di luar sana, kira-kira kalau kita periksa corona itu mahal apa enggak sih? Jujur ya beberapa hari ini pun nih, tapi nggak usah dikasih juga, maksudnya teman-teman aku tuh udah pada ngomongin soal budget tentang pemeriksaan biaya corona sendiri. Jauh sebelum corona ini ada di Indonesia atau sebelum viral seminggu belakang ini, jadi corona itu tuh sempat jadi bahan perbincangan karena sebenarnya aku nggak akan mention nama rumah sakitnya, tapi mereka tuh memberikan paket kayak pemeriksaan corona dari mulai harga 300.000 sampai harga jutaan. Kenapa demikian? Karena corona itu nggak bisa dilihat secara tubuh, maksudnya secara fisik kayak, oh lo corona, nggak bisa langsung dibilang kayak gitu, harus melakukan ronsen terlebih dahulu. Kemudian juga ada yang namanya, aku lupa namanya itu pada sulit. Pokoknya dia itu pemeriksaan secara lebih lanjut. Tunggu. Namanya itu adalah, nah kemudian dilakukan namanya metode polymerase chain reactions dan genome sequencing. Nah kayak gitu. Itu tuh kayak salah satu bahan merupakan metode yang dilakukan apakah kamu teridentifikasi corona atau enggak. Jadi banyak banget nih, karena kan corona itu menyerang paru-paru kan. Jadi harus dilakukan pada bagian tubuh. Kira-kira ada enggak kalau corona secara fisik doang lo lihat tuh gak bakalan kelihatan pakai mata kan. Betul. Jadi harus diidentifikasi lebih dalam, makanya harganya mahal. Cuma nih beberapa hari yang lalu aku dengar informasi bahwa ternyata teman-teman BPJS dari perusahaan itu udah mulai menggratiskan. Sebenarnya harusnya digratiskan karena gini, kalau semuanya berbayar, yang tadinya mungkin dia masih dalam ODP ODP, dia ingin memeriksakan diri dia, tapi karena bayar yang malah akan bayar banget suspek corona yang tidak bisa diidentifikasi. Karena mereka takut sama budgetnya. Takut sama budgetnya. Kita tahu kan di Indonesia kan gak semua nih orang ekonominya di atas rata-rata lah. Jadi mereka bakalan nggak usah lah. Akhirnya gara-gara budget itu tadi, mereka nggak mau memeriksakan diri mereka. Ada beberapa orang justru melakukan self diagnose gitu kan. Jadi karena mereka nggak tahu, jadi mereka melakukan gue kena corona nih, gue gini. Padahal sebenarnya belum tentu kalau mereka terkena corona. Ada orang-orang seperti itu. Karena memang kurangnya pemeriksaan yang harganya cukup mahal kan. Ini ya, di berita ini juga di CNN mereka bilang bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani itu ternyata udah berusaha untuk meminta BPJS Kesehatan untuk dilakukan yang namanya pemeriksaan corona secara gratis. Gitu. Padahal yang perlu diketahui sendiri nih juga lagi, BPJS itu sama pemerintah beda. Itu tuh 2 term yang beda, tau gak sih? BPJS itu kayak sebuah asuransi yang ngebantu kamu tuh untuk kalau kamu merasa sakit. Nah kalau pemerintah beda lagi termnya kayak gitu. Jadi kalau bisa kalau bilang kayak, tapi kan BPJS bukan milik negara juga kayak gitu loh. BPJS sama pemerintah kan kerjasama, bukan. Jadi ini 2 term yang beda. Kalau BPJS bilang nggak mau, pemerintah mau, ya nggak apa-apa gitu kan. Karena memang 2 hal yang beda. Oke lanjut. Oke, menurut kamu sendiri negara kita perlu nggak untuk melakukan social distancing? Karena ini kan kemarin kan viral banget tuh kan yang masalah Transjakarta itu. Gimana? Jadi kalau untuk social distancing ini ya, sebelum itu kenapa social distancing itu perlu?
sebenarnya perlu itu social distancing itu. Kemarin aku juga baru baca artikel katanya dia bilang semeter, but is Berapa? 1 meter. 1 meter ya. But is better. Kita berapa sih? Kita nggak nyampe ini. Gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Soalnya kita udah nggak terindikasi ya. Alhamdulillahnya ya, semoga nggak. Nggak tahu ding. Jadi Udah lupain. maksimal itu 1 meter. 1 meter. Minimalnya 1 meter. Tapi kemarin aku juga udah baca minimal tuh diganti jadi 1,5 meter. 1,5 meter. Ngerti kan lah ya orang Indonesia tuh ya, pasti kayak walaupun udah 1 meter tapi tangannya, ibu apa kabar? Iya, makanya ya kan, percuma ya. juga gitu Udah kan. 1,5 meter tapi tangannya udah ngegerayang aja ya kan. Jadi kalau social distancing itu di negara kita sendiri ini saya memberikan pengetahuan juga sama teman-teman kalau di negara kita tuh bukan lockdown, Iya. tapi bukan lockdown, tapi cuma self karantin dulu di rumah masing-masing selama 14 hari. 14 hari, 2 Kalau minggu. lockdown itu adalah Malaysia. Oh, sekarang Malaysia Iya, sudah Malaysia itu lockdown, negara kita belum. Karena destinasi teman aku kemarin dari Vietnam itu baru balik lagi ke Vietnam. Iya. Jadi mereka baru pulang ke Vietnam. Jadi mereka memang proses penerbangan internasional dan juga domestik itu masih dibuka. Jadi selama itu masih dibuka berarti bukan lockdown namanya. Oh iya. Gitu. Terus masalah social distancing ini semua berawal dari beberapa orang mengatakan bahwa ini tuh berawal dari Italia. Awalnya Kalau dari kita tahu dia, Italia itu emang udah dari awal udah ada isu tentang Italia tuh nggak begitu luas. Italia itu luasnya kayak Pulau Jawa. gitu ya. Italia tuh luasnya kayak Pulau Jawa. Tapi mereka tuh memang dari awal udah kena corona, terus sudah ada isu-isunya, tapi masyarakatnya itu pada bandel gitu kan. Pada akhirnya pun ternyata justru sekarang suspek yang muncul dan korban yang bertambah itu semakin naik angkanya setiap Sekarang hari. berapa ya? Aduh, Kita nanti lah. lupa ngecek Nanti ya. kita Nanti liatin coba di. dicek ya. Pokoknya bertambah setiap harinya dan itu tuh jadi Pokoknya kayak intinya ribuan lagi. Mm-mm. Ya. pokoknya data terupdate itu kan ini kan kita shootnya hari ini nih, kita nggak tahu shootnya besok. Nanti pas diposting Kita jumlahnya tuh bakal kita ambil ambilkan data yang di sini. terbaru gitu. Iya. Terus kemudian juga dari social distance itu ternyata perlu banyak orang yang kayak, tapi kan kalau virus itu nggak menyebar lewat udara nih, Iya. tapi lewat droplet, ya kan? Ya, droplet itu kasih tahu dong. Berupa bentuk cairan seperti bersin, batuk, terus juga bisa nempel di kulit, nempel di benda mati, gitu. Jadi dia tuh nggak langsung ngambang di udara. Zatnya tuh nggak begitu seringan itu, masa jenisnya nggak begitu ringan banget, makanya ya. Jadi nggak nyebar di udara. Jadi dari social distance ini, walaupun tidak menyerang udara, tapi secara nggak langsung kan meminimalisir untuk orang-orang yang terkena corona pada kemudian hari, supaya mereka nggak terjangkit. Kan kita orang Indonesia nih ya, kalau ngomong itu semangat banget. Ludahnya nih ya, entah 2 meter jaraknya, ini ludahnya moncrotnya sampai ke sana. Apalagi kalau ibu-ibu yang ngerumpi, aduh, parah banget. Ibu ngerumpi lagi ngomong, ludahnya 1 kilometer sendiri nyampe. Iya. Anjir lah ya. Terbang kayak gitu nyampe gitu kan. Makanya ya social distance tuh perlu. Dengan adanya kasus kemarin itu kita nggak tahu ya kalau ternyata siapa tahu nih mau nauzubillah min dzalik ada yang terkena corona karena memang berdapat dempetan. Iya. Jadi social distance tuh perlu. Kalau udah di Korea nih, kalau di Korea kemarin itu dan di China juga mereka tuh udah melakukan jarak, makan aja berjarak. Kalau nggak ditemenin kita nggak sih? Tapi emang betul.